Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai Four of Cups dan ada kartu The Lovers. Teman-teman, kamu tahu nggak kalau arah kartu ini pasti mengarahnya kemana? Kepemilikan dan cinta. Oke, yang merasa memiliki kamu hingga kini, ya, orang yang masih terkoneksi ingin memiliki kamu hingga kini. Kita akan lihat ya di sini. Perlu kalian untuk mengetahui bahwa kadang-kadang kita tuh terkoneksi dengan seseorang yang mungkin kita nggak sadari, ya, dia tuh ada buat kita, dia itu mungkin perhatian sama kita, cuman ya mungkin momennya mungkin nggak tepat atau bagaimana. Oke. Saya ngelihatnya untuk koneksinya di sini itu sepertinya kamu sama dia memang ya pernah ada memori, pernah ada pernah ada koneksi. Namun mungkin teman-teman, orang yang mencintai kamu ini, aku bisa melihat bahwa ketika menyenangi kamu atau mencintai kamu, itu kondisinya kayaknya mungkin direcokin sama orang lain, ya. Direcokin sama orang lain tuh bisa aja ya dia sudah punya pasangan, bisa aja keluarga, atau bisa aja ada hal-hal lain yang mungkin memang bentukannya orang, ya, itu ngerecokin hubungan kalian. Entah itu temennya sendiri, entah itu gimana. Nah, apa yang menjadi obstacle adalah mungkin banyak sekali obstacle itu tantangan ya, atau hambatan. Mungkin banyak sekali di sini banyak fitnahan yang mungkin dia dengar tentang kamu, banyak juga pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin dia dengar. Terus kemudian mungkin juga kondisinya sendiri ya, kondisinya dia atau kondisi kamu di sini sudah punya yang lain, atau orang tuanya atau orang tua kamu juga nggak saling setuju. Nah, walaupun kondisinya tuh kayak berat ya untuk kalian berdua, tapi kalau kita sebagai manusia ya, kita ini punya empati, kita ini punya rasa gitu, itu pasti akan menjadi sebuah traumatik. Nah, traumatik inilah yang akhirnya kayak mengakar. Intinya kalian tuh kayak nggak bisa melupakan satu sama lain. Bukan berarti kalian dan dia itu tidak sama-sama berjuang untuk saling melepaskan gitu loh. Melepaskan itu sudah dilakukan dengan berbagai cara, dan aku bisa melihat di sini ya sudah ada upaya untuk lepas, untuk pergi dan lain-lain. Tetapi di sini selalu energinya itu tertarik lagi. Inilah yang menjadi momen traumatik. Kalau saya bilang ya, momen traumatik berarti ada sesuatu yang benar-benar berkesan atau yang benar-benar sakit di sini. Nah, yang aku bisa lihat di sini teman-teman, kalian itu masih memiliki satu unfinished business yang betul-betul sama-sama belum bisa mengikhlaskan. Jadi masalahnya tuh bukan apa-apa, saling mengikhlaskannya ini belum dapet gitu loh. Entah dari dari hubungan ini tuh kalian kayak saling melupakan begitu saja ya, tapi masih ada getun atau masih ada kesel di hati. Itu yang aku lihat. Jadi kayak sekarang itu kayak ada satu ruang kosong nih yang sebetulnya masih menunggu penjelasan atau pengen ada pertemuan. Sebenarnya kamu ke aku tuh gimana? Sebenarnya mungkin yang dari yang sudah ada, mungkin kamu tuh pengen kayak mendengar sebenarnya dia gimana sih ke kamu, masih inget atau enggak gitu. Nah, di sini kehadiranku adalah akan mencoba untuk menjawab itu, ya, menjawab ruang kosong di hati kamu. Bagaimana dengan kondisi orang ini, ya? Aku akan buka sekarang. Jika ini terkoneksi dengan kamu, ya, aku arahkan ini khusus untuk pembacaannya ke kamu. Aku ngelihatnya gini, teman-teman. Kita bicara mengenai yang paling dalam dulu ya.
baru nanti kita ngomong keluarnya. Yang paling dalam dia rasakan adalah aku melihatnya orang ini itu kayak mencoba untuk menjalani takdir dulu. Misalnya dia lihat, oh ya, mungkin yang sudah disuratkan takdirnya seperti ini. Dia tuh sekarang lagi kayak mencoba untuk menjalani porsinya. Kalau misalnya aku sama kamu nggak bisa, ya udah, kita menyerah dulu nih sama takdir. Kita menyerah dulu dengan keadaan. Aku jalani ini ya juga dengan kondisi yang sebetulnya bukan dari kemauan hati aku gitu loh. Apa yang aku mau sepertinya bukan ini. Nah, kartu di Chariot. Kartu di Chariot sendiri itu menunjukkan bahwa adanya sebuah usaha yang sangat-sangat keras. Aku ngelihatnya gini ya, untuk melupakan kamu itu butuh effort yang luar biasa, teman-teman. Kadang dia bisa bertahan untuk tidak ingat kamu ya, mencoba untuk ya udahlah, udah jalanin aja lah hidup gue yang sepertinya banyak penolakan ini, yang gue mau mungkin nggak kesampaian. Tapi di sisi lain juga energinya itu pasti akan ketarik ke kamu. Jadi dia tidak bisa berjalan lurus. Pikirannya tuh ya juga terkendalikan dengan situasi kamu dan dia, teman-teman. Dan ada kartu Page of Swords di sini. Sorry aku ambil gunting kuku ya. Soalnya aku nggak suka ngelihat kayak ada apa sih namanya, kulit yang kering gitu loh. Nah, kartu Page of Swords di sini menunjukkan bahwa ingin sekali dia memberikan kamu kabar, ingin sekali dia bilang sama kamu bahwa aku tuh masih memiliki kesan sama kamu. Aku pengen kamu tuh baik-baik saja. Four of Coins, aku pengen kamu itu terjaga dengan baik. Aku pengen sebetulnya menjelaskan bahwa aku ini gak mudah juga untuk melupakan kamu. Jadi saya jawab itu ya, supaya apa ya, kalau seandainya manusianya ini tuh nggak datang ke kamu, minimal aku yang udah mewakili dia lah. Anggap aja aku nih perwakilan, kamu anggap aja aku nih kayak delegasinya dari orang yang mungkin ingin kau tanyakan gimana perasaannya sama kamu. Aku bisa bilang di sini, takdir itu memang yang bermain dan berperan berat ya dalam hubungan kalian. Ya, memang hubungan kalian di sini itu nggak mulus. Hubungan kalian di sini memang banyak sekali cobaannya. Tetapi biarkan aku menyampaikan ini supaya kamu mungkin nggak penasaran gitu loh. Ibaratnya, walaupun ini bukan dari mulut dia, tapi jangan buat jangan buat drama di hidup. Gitu. Kalau kalian di sini pengen memutuskan dengan 100% memutuskan dia dan mau buang dia seakar-akarnya, saatnya mendengarkan ini gitu. Ya tergantung kalian sih. Kalau misal kalian nanti ketemu lagi, kita nggak pernah tahu kan. Tapi aku kasih tahu sekarang apa yang dia rasa. Ya, kartu Four of Coins di sini menunjukkan dia itu masih kayak ada merasa berat untuk kayak gak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi di antara kalian. Tetapi di sisi lain, dia di sini kamu lihat, dia tidak bisa kemana-mana karena memang ada energi ya, atau ada kuasa yang lebih di luar kendalinya dia untuk dia tidak ke kamu. Gitu loh. Dia sangat sulit untuk melangkah karena di overprotectivin ya, bisa aja sama keluarganya, bisa aja sama pasangannya dan lain-lain ya. Keadaan itu tidak menentu. Ini terjawab buat orang yang masih single ya, tapi dengan masalah keluarga, masalah apa, dan untuk orang ketiga, ini terjawab semua. Ini untuk semua kalangan gitu loh. Mungkin single, sama-sama single tapi orang tuanya nggak serka sama kamu, kita nggak pernah tahu kan. Makanya kenapa dia kayak tarik ulur. Dia mau bilang gini sama kamu ya. Dia memiliki harapan yang sangat-sangat besar kepada kamu bahwa dia pengen mengakhiri rasa sakit. Dia pengen menghapus rasa sakit yang pernah dia buat kepada kamu.
Dengan cara apa? Dia pengen share memori indah sebetulnya sama kamu. Kalau kamu bilang, Kak, aku masih ingat dia di kala dia begini, dia pun juga masih ingat itu. Dia hanya bilang, sejelek-jeleknya aku masih ada baiknya, walaupun itu kecil buat kamu. Dan di sini ada kartu Queen of Swords, ya. Queen of Swords itu dalam arti memang ini adalah tindakan yang terbaik gitu loh. Ini adalah keputusan yang terbaik. Supaya apa? Kamu tuh juga aman. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang punya masalah banyak, yang misalnya keluarga tidak mendukung, sudah punya pasangan, kemudian punya masalah-masalah lain, itu akan memberatkan kamu. Jadi sebetulnya keputusan ini tuh sudah dipikirkan matang-matang. Kalau toh akhirnya saat ini kalian masih belum bisa terkoneksi, ya itu sudah diputuskan matang-matang dengan orang ini, ya. Jadinya kalau ditanya apakah dia masih sayang sama aku, Kak, sebetulnya? Saat aku jawab, aku bisa berani jamin dari kartu yang keluar dia masih sayang sama kamu, tetapi tidak tahu caranya bagaimana untuk merich kamu, bagaimana dalam situasi yang sekarang ya. Mungkin himpitannya bukan di kamu mungkin bisa bilang, ya gampang aja kali kalau seandainya kamu mau sama aku, kalau misalnya ini ya kamu datang ke aku, ya itu kan kata orang yang tidak punya beban ya. Tapi kalau misalnya orangnya punya beban seperti ini, nggak semudah itu. Kalau misalnya datang ke kamu tiba-tiba orang tuanya sakit, tiba-tiba orang tuanya stroke, atau mungkin orang tuanya kaget, loh ternyata kamu sama dia lagi. Nah, Six of Swords itu saatnya untuk melanjutkan hidup. Saat ini dia kayak berusaha dan meminta kamu juga kayaknya, ayo yuk kita tuh move on untuk hidup kita move on untuk kemajuan kita gitu loh. Ya, ini energi yang aku ambil sekarang. Ya, jadi kalau kalian misalnya di sini, oh ya Kak, aku udah cukup kok ngedengar penjelasan ini. Kenapa dia tidak berani untuk komunikasi langsung kepada kamu? Ya, mungkin aku akan menjawab buat kalian yang tidak pernah mendapatkan klarifikasi. Oke? Emperor itu lebih seperti kayak dia tidak mau membuat situasi itu lebih buruk lagi. Udah tahu endingnya begini, tetapi mendingan aku nggak ngomong. Karena kenapa? Ya siapa tahu. Kita nggak pernah tahu, 50% kemudian di masa datang mungkin aja kita bisa ketemu. Who knows? Mendingan aku diem aja dulu. Kalau misalnya nggak ketemu ya sudah, kalau ketemu ya sudah. Emang sih agak nggak gentle, tapi lebih enak seperti itu daripada nanti makin benci. Karena dia di sini juga nggak mau dibenci kamu 100%. Kamu tahu dalam hatinya dia sampai dengan saat ini cintanya sama kamu tetap sama. Ada kartu Two of Cups. Harapan ke depan sih dia tuh pengen banget loh ngobrol sama kamu heart to heart, hati ke hati, ketemu langsung. Cuman aku akan lihat kira-kira kapan ya dia kayak berani untuk ya sekedar untuk nunjukin hidung batang hidung lah. Wah, Eight of Coins nih. 8 Pentacles itu lebih seperti kayak dia harus kayak berupaya dulu nih dengan keadaan yang sekarang. Ya, 8 koin itu aku sih bisa bilang ya kamu tunggu-tunggu aja di bulan Agustus September lah teman-teman. Ya, antara Agustus atau September di sini. Kamu juga ya ini agak lama, aku bilang bisa 8 bulan, bisa bulan Agustus, pertengahan Agustus sampai September. Cuman kalau kata aku sih dia itu kayak ada tuntutan gitu loh. Ada tuntutan yang menurut aku tuh lebih besar tanggung jawabnya. Dia kayaknya tuh masih kayak takut gitu. Ya kamu tunggu-tunggu aja deh bulan Agustus September ya teman-teman, kalau misalnya memang terrealisasi. Tapi kalau misalnya ini memang tidak terrealisasi Agustus September atau nggak ada bau-baunya dia nih pas lebaran mungkin ya, moment of truth itu, kalau misalnya dia mau minta maaf mau gimana, aku bilangnya sih kayak
kamu terima pembacaanku aja deh, supaya kamu bisa move on gitu, dan maafkan semuanya yang memang pernah terjadi. Misalnya dia ngebuat kamu jengkel, dia ngebuat kamu mungkin merasa tidak dihargai, dia tidak bertanggung jawab dengan itu. Coba untuk dibuang rasa sakitnya. Aku udah jawab ini buat kamu. Sebetulnya dia memang mungkin suka sama kamu, dia mungkin tahu kamu tuh adalah orang yang memang cocok buat dia, tetapi keadaan itu tidak bisa semudah itu kayak di snap on gitu loh, kayak dibalikkan gitu saja. Ya, karena di sini aku melihat ada cinta dari dia yang benar-benar tidak bisa mudah untuk dilupakan gitu loh. Aku bilang sih di sana dia nih kayak masih mencintai kamu, masih sayang sama kamu, cuman kayak dipendam sendirian, ya, dipendam sendirian cintanya padamu. Itu yang aku bisa bilang. Karena apa ya, mungkin dengan ngomong pun tidak akan merubah keadaan. Dari bacaanku ini, aku tuh berharap kamu tuh nggak halu ya. Maksudnya gini teman-teman. Kan banyak orang yang, aduh ada bunyi apa ya itu ya. Nanti aku lihat deh. Entah tuh ranting atau apa tapi ganggu banget. Aku cuman bilang di sini kamu jangan terlalu kayak larut ke dalam pikiran yang halusinasi itu dalam arti gini loh. Kita boleh sih halu-halu untuk seneng-seneng berhayal, tapi jangan itu dijadikan oh iya bacaan Kamela ini bakal 100% ini. Ya kalau misal terjadi alhamdulillah, ini kan doa kita bersama. Gitu loh. Tapi kalau misalnya memang dia tidak datang sekalipun, please buat kalian you should move on. Biarkan semesta nanti yang mengurus bagaimana kalian berdua ini, tapi please lupain dulu. Lebih asik kan kalau misalnya kamu di sini sudah move on tiba-tiba dia datang. Daripada kamu mengharap-harapkan seseorang gitu loh. Ya. Aku sih berdoa buat kalian bisa mendapatkan pasangan yang betul-betul baik. Pasangan yang betul-betul membuat kalian puas, dalam arti puasnya itu bukan dari fisik aja, tapi puasnya dalam arti semuanya. Memang idealnya kamu tuh dapat yang seperti itu gitu loh. Apalagi buat kamu di sini yang Gen Z ya. Aku tahu sih mungkin complicated lah, mental health, cinta dan lain-lain, tapi saran aku di sini please logic itu dipakai supaya nggak jadi melodrama aja. Kalau di sini ada inisial dia dan nama kamu, berarti di sini pesannya adalah buat kalian ya. Berarti memang bisa jadi resonate mungkin 80%-an. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, jadikan ini bacaan yang menginspirasi dan memanifestasi saja ya. Gak usah terlalu dibawa pusing gitu loh, karena video-videoku tuh banyak yang lain teman-teman. Kamu tuh mendingan nonton juga, karena semuanya itu nggak harus tiap hari kamu harus nonton yang ini yang baru. Kamu bisa nonton videoku yang lama-lama, itu timeless semua. Kalau kamu ada yang tertarik, oh ya berarti itulah buat saya gitu loh. Nggak ada limitasinya. Kalau hatimu tertarik berarti itu ada pesan buat kamu di situ. Gitu cara nonton tarot di YouTube ya. Jadi bukan berarti video baru yang berlaku buat aku, enggak. Bisa nonton yang kemarin-kemarin, yang temanya cocok aja buat kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga pikiran supaya positif terus. See you, I love you. Bye bye.